Kita lanjutkan entry data SI SDM Orange HRM ini. Sebelumnya kita sudah menyusun struktur organisasi ya. Kita cek kembali pekerjaan sebelumnya. Jika belum, maka ini harus dibuat dulu ya, nama-nama divisi atau bagian ya dalam sebuah organisasi. Ya, paling tidak sebenarnya 3, ada 1 direktur dan 2 divisi ya, 1 direktorat atau pimpinan pusat dan 2 divisi. Nanti di bawahnya ini hanya staf. Contoh saya ini lengkap ya yang lalu, yaitu ada bagian-bagian. Baik, kita kembali ke admin, pindah ke job ya. Pada topik keempat kita akan mulai mengisi data tentang jabatan. Nah, jabatan ini disusun namanya, deskripsinya, dan spesifikasinya dari hasil analisis ya, yang telah dilakukan sebelumnya. Atau asumsinya sudah ada ya, nama jabatan, nama deskripsi atau penjelasan deskripsi dan spesifikasinya, yaitu syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Kita mulai dengan mengisi title pertama atau job title pertama, nama jabatan pertama. Kalau direktorat ya, kita sebut jabatannya direktur. Ini kita kosongkan dulu, nanti diberi deskripsi ya. Deskripsi itu uraian jabatan direktur ya. Tentu saja dia bertanggung jawab untuk seluruh organisasi dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kalau seorang direktur itu kepada pemegang saham ya, biasanya kepada rapat pemegang saham. Namun dalam operasional direktur diawasi oleh komisaris biasanya ya, komisaris. Jadi ini cukup ditulis garis besarnya saja deskripsi. Kalau untuk yang akan dibuka lowongannya maka harus ditulis yang sangat detail. Dan yang kedua adalah spesifikasi. Nah, spesifikasi ini upload ya, berupa file. Misalnya kita upload spesifikasi jabatan seorang direktur misalnya, ini kita upload, filenya bisa PDF atau doc ya, atau ODT. Catatan ini misalnya jabatan sudah terisi, ini hanya catatan saja supaya tidak lupa ya. Misalnya kita mau buka lowongan, ini jabatan kosong misalnya ya, jabatan sudah terisi misalnya, jadi tidak akan dibuka lowongan kerja. Kita tambahkan jabatan kedua ya, yaitu manajer ya, manajer divisi. Manajer divisi apa disebut misalnya manajer divisi misalnya administrasi dan keuangan atau SDM dan keuangan ya. Kita samakan saja. Nah, nanti masukkan deskripsinya, jadi dia bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi perusahaan, keuangan, termasuk SDM ya, manajemen SDM. Jelaskan di sini, lalu tambahkan spesifikasi jabatan seorang manajer SDM ya, administrasi dan keuangan. Jadi 1 kita upload contoh spesifikasinya ini ke sini. Nah, ini jabatannya jadi save ya. Nanti ini boleh kosong, bisa di sebelah kanan. Namun kalau mau buka lowongan ini sebaiknya diisi karena nanti digunakan ketika buka lowongan kerja. Nah, dan seterusnya ya, jadi dan seterusnya. Ini sudah ada 2 level. Nah, kalau kita mau nambahkan jabatan di bawahnya ya, misalkan seorang staf ya, tambahkan lagi. Jadi setiap orang harus punya nama jabatan atau nama pekerjaan, meskipun dia hanya staf ya, misalnya staf keuangan gitu ya, staf keuangan, tetap harus ada jabatannya. Lalu tambahkan deskripsinya, atasannya siapa dan seterusnya, dan spesifikasinya, karena spesifikasi digunakan untuk nanti salah satunya ya, untuk membuka lowongan kerja. Salah satu manfaat dari spesifikasi pekerjaan atau jabatan.
dan seterusnya disusun ya, selesaikan. Lalu langkah berikutnya setelah job ini diisi semua adalah mengisi nama untuk setiap jabatan. Jadi di topik keempat ini kita hanya sampai di situ, mengisi nama. Caranya gimana? Kembali ke PIM di sini, ini memasukkan data karyawan ya. Jadi ini praktek kedua adalah memasukkan data karyawan. Tadi sudah ada direktur, berarti dimasukkan dari sini, di add ya, mulai dari jabatan direktur misalnya. Jadi di sini masukkan nama ya, nama direktur. Ya, misalnya Ahmad. Harus 2 minimalnya. Kalau satu kata berarti ditulis di sini Ahmad juga ya. Kalau namanya hanya satu kata. Kalau namanya 2 kata ditulis nama awal dan nama belakang ya, nama pertama belakang. Employee ID biarkan diisi oleh sistem atau kita masukkan ID yang berlaku di organisasi kita. Nah, ini berikan login ya, ini ESS. Jadi ESS adalah employee self service. Setiap orang dalam organisasi diberi akses untuk login. Misalnya dia login dengan namanya ya, Ahmad misalnya, Ahmad. Kemudian passwordnya ya, supaya tidak lupa kita samakan aja Ahmad 1 2 3 4 misalnya ya. Ahmad. Kembali ketikkan passwordnya Ahmad 1 2 3 4. Di enable artinya dia aktif ya sebagai user biasa, bukan sebagai admin ya. Save ya, di save. Ini data untuk bisa login. Jadi nanti fungsinya adalah ketika dia harus menyetujui cuti bawahannya atau orang yang di bawah koordinasinya. Kita masukkan data kedua ya, misalnya manajer administrasi tadi ya, minimal. Nanti seterusnya Anda memasukkan sampai 4. Nah, kalau dari sini mau dilengkapi langsung juga bagus dari sini ya. Di sini ada job tadi ya, jobnya apa. Kita kan hanya membuat Ahmad nama, tapi belum kita beri job. Jadi kalau ketika kita jadikan dia direktur, maka di sini harus diedit bahwa Ahmad jabatannya adalah direktur. Ya. Direktur dan seterusnya dilengkapi. Jadi minimal nama jabatannya dulu. Save. Dia sudah punya jabatan. Kemudian kalau ingin lengkap memang tadi ya, unitnya di mana ya. Kalau kita mengedit karena struktur sudah kita buat, maka unit dalam struktur organisasi itu muncul di sini karena struktur sudah ada. Jadi unitnya dia karena paling atas direktorat ya atau direktur. Unit paling atas kita simpan. Kita pindah sekarang ke karyawan kedua ya. Kita nambahkan karyawan kedua, BIM employee atau langsung menambah di sini ya, add employee. Misalnya manajer namanya Budi ya, jadi Budi. Namanya hanya Budi saja ya, Budi. Dia akan menjadi manajer. Kita beri login sebagai manajer admin nantinya. Loginnya dengan nama Budi juga ya. Budi. Tapi kalau tidak boleh 4.000 Budi karena namanya hanya Budi. Passwordnya Budi 1 2 3 4. Budi 1 2 3 4. Lalu di enable dan save. Nah, sekarang kita beri jabatan Budi itu ya. Jadi masuk ke bagian job sini, diberi jabatan. Bedanya tadi kalau direktur kan tidak ada atasannya dalam struktur organisasi. Nah, kalau ini manajer divisi ini nanti punya atasan. Jadi kita letakkan di sini unitnya ya. Jadi dia berada di unit divisi SDM dan keuangan karena manajer administrasi dan keuangan. Kalau ingin meletakkan, oke kita save dulu ya. Nah, dia punya atasan, maka di bagian report to, perhatikan ya di sini ada bagian report to, tambahkan atasannya di sini. Ya, supervisor adalah atasan. Jadi supervisor atasan kita langsung dimasukkan kalau tahu namanya ya Ahmad karena direkturnya Ahmad.
dia atasan langsung berarti direct, harus sip ya. Nanti kalau sudah ada SDM di bawahnya, tambahkan bawahannya. Otomatis ya, kita lihat dari list tadi seorang Direktur Ahmad ya, kita lihat karena ditunjuk sebagai atasannya Budi ya, maka subordinate-nya sudah muncul di sini, perhatikan ya. Jadi dia sudah punya subordinate atau bawahan namanya Budi, karena sudah ditambahkan ketika kita ngedit Budi. Demikian dan seterusnya sampai lengkap ya, 5 orang sebagai tugas.